Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, bagi yang kurang fit atau kurang sehat, semoga segera diangkat penyakitnya, diberikan kembali kesembuhan agar dapat melaksanakan segala aktivitasnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, hari ini kita akan berdiskusi tentang perbandingan hukum. Seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya, bahwa di dalam akun ini kita akan berdiskusi terkait hukum, ya, khususnya hukum perdata, baik itu hukum perdatanya, kemudian perikatan, jaminan, perancangan kontrak, agraria, dan hari ini yaitu terkait perbandingan hukum perdata. Sebelum kita melihat lebih jauh terkait perbandingan hukum perdata ini, pertama-tama yang harus kita ketahui adalah definisinya dulu nih. Definisi selalu saya tekankan bahwa jangan dihafalkan, lihatlah unsur-unsurnya, ya. Nah, ketika kita melihat definisi dari perbandingan hukum perdata, maka kita bisa melihat unsur yang pertama adalah ini merupakan suatu metode. Jadi perbandingan itu merupakan suatu metode atau merupakan suatu cara. Untuk apa? Metode ini atau cara ini digunakan untuk mengetahui perbedaan maupun persamaan, ya, antara apa? Antara satu ketentuan perdata yang berlaku di dalam suatu negara atau antara satu sistem hukum ya perdata yang berbeda ataupun yang sama dari satu negara dengan negara yang lainnya, ya. Jadi tadi ada beberapa unsur-unsurnya. Yang pertama adalah metode atau cara, yang kedua untuk apa? Untuk mengetahui perbedaan atau persamaan. Perbedaan dan persamaan tentang apa? Tentang ketentuan hukum perdata. Di mana? Di negara yang satu dengan negara yang lainnya, atau di satu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya, ya. Itu untuk pengertian dari hukum perdata. Kemudian kita melihat bahwa hukum perdata ini ternyata memang krusial untuk kita pelajari, ya, perbandingannya. Kenapa? Karena kita sekarang hidup di masa borderless world, di mana tidak ada batas-batas negara lagi, sehingga sangat memungkinkan Anda misalnya sebagai calon-calon lawyer, calon-calon legal drafter, ya, calon-calon yang akan berprofesi di bidang hukum, tidak menutup kemungkinan Anda bisa mendapatkan tawaran untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum, ya, di luar wilayah negara Republik Indonesia. Sehingga Anda harus tahu nih, bagaimana sih hukum yang berlaku di negara tersebut, khususnya tentang hukum perdata, sama atau beda, ya. Kalau beda berarti bagaimana Anda menyikapinya, ya. Bagaimana ketentuan di negara tersebut mengatur tentang hal tersebut, itu wajib kita ketahui, ya, karena sekarang eranya borderless world, tanpa batas. Seorang sarjana hukum yang handal, dia mampu menguasai hukum bukan hanya di negaranya sendiri, tapi juga mengetahui bagaimana negara lain mengatur tentang hal tersebut, ya. Di dalam mata kuliah kita ini hukum perdata, jadi kita akan lebih fokus, ya, fokus kajian kita dalam mata kuliah ini adalah memperbandingkan perbandingan hukum di ranah ketentuan hukum perdatanya. Perbandingan hukum perdata ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dia berkembang karena ini memang dibutuhkan, sehingga terjadi perkembangan. Mulai dari zaman Plato itu sudah dilakukan perbandingan hukum perdata, ya. Kemudian dilanjutkan sama Aristoteles, Theophrastus, ya, hingga pada tahun 1900 di Paris diadakan Kongres Dunia Pertama. Di Kongres Dunia Pertama itu sudah terpikir bagaimana metode dan tujuan untuk melakukan perbandingan hukum, ya, yang memutuskan bahwa perbandingan hukum harus dipusatkan pada hukum yang nyata-nyata berlaku dan tidak semata-mata hanya bunyi undang-undangnya saja. Jadi pada saat itu mereka memutuskan bahwa yang bisa diperbandingkan itu bukan hanya undang-undangnya saja, tetapi hukum yang berlaku di negara tersebut, ya, itu bisa dijadikan perbandingan hukum. Kemudian terus berlanjut sampai setelah Perang Dunia Pertama. Negara-negara yang memenangkan Perang Dunia Pertama merasa perlu untuk menyatukan hukumnya. Pada tahun 1929, mereka berhasil mewujudkan rencana hukum perjanjian perdata yang bersifat internasional.
selanjutnya perkembangan dari perbandingan hukum ini terus mengalami perkembangan yang lebih pesat dengan terbentuknya Volcker Bond di Paris yang bertugas mengusahakan unifikasi dalam bidang hukum perdata. Itu tadi sekilas tentang sejarahnya perkembangan yang terjadi hingga saat ini. Kita bisa melihat ya ranah-ranah hukum perdata yang kemudian memang perlu untuk kita tahu, bukan hanya di negara kita tapi di negara-negara lainnya bagaimana mereka mengatur. Kita bisa membandingkan, kemudian kita bisa melihat yang mana yang kemudian bisa kita terapkan, yang mana yang cocok ya. Apa kelebihan dari yang kita terapkan, apa kelebihan dari yang mereka terapkan ya dalam ranah hukum perdata. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa saja yang menjadi objek perbandingan hukum perdata? Kita bisa lihat bahwa objek kajian perbandingan hukum perdata adalah sistem hukum perdata itu sendiri. Dalam arti bahwa sistem hukum perdata yang berlaku dalam suatu negara, dengan demikian objek kajian hukum perdata itu meliputi yang pertama sistem hukum perdata, kemudian kepastian hukum, kemudian domisili, hukum keluarga, catatan sipil, hukum waris, hukum kontrak ataupun hukum jaminan ya. Nah, dalam melakukan perbandingan hukum perdata apa sih yang kita perbandingkan? Nah, yang kita perbandingkan itu atau apa yang menjadi fokus perbandingannya? Yang pertama adalah metodenya, yang kedua perbedaan dan persamaan, yang ketiga sistem hukum perdatanya, yang keempat ruang lingkup kajiannya. Hukum perdata ini merupakan suatu ilmu yang tentunya tidak bisa dipisahkan dengan ilmu lainnya. Dia memiliki korelasi dengan ilmu-ilmu lainnya, contohnya memiliki hubungan dengan perbandingan hukum. Perbandingan hukum ini memiliki hubungan dengan sejarah hukum. Kemudian perbandingan hukum perdata ini memiliki hubungan dengan ilmu antropologi hukum. Kemudian bisa dilihat juga bahwa perbandingan hukum perdata ini berhubungan dengan ilmu sosiologi hukum. Jadi memang harus saling terkait ya. Karena kalau kita tidak mengaitkan dengan ilmu-ilmu lain, pasti nanti kita akan mengalami kendala. Misalnya ketika kita tidak mau kita mau memperbandingkan, kita bisa melihat di beberapa negara sehingga kita harus menguasai ilmu lain, yaitu tentang bahasa juga di negara-negara tersebut. Kemudian bagaimana kebiasaan dari antropologi hukumnya ya, dan kita bisa melihat di sana itu seperti apa ya. Jadi akan banyak kaitannya dengan ilmu-ilmu lain. Terakhir, kenapa sih kita harus mempelajari perbandingan hukum perdata? Apa sih perannya, fungsinya, dan tujuan dari perbandingan hukum perdata? Sangat banyak ya. Nah, mungkin secara dari bahwa peran, fungsi, dan tujuan perbandingan hukum perdata yang pertama bisa memberikan pemahaman tentang persamaan dan perbedaan antara pengertian dasar dari berbagai bidang tata hukum perdata. Kemudian yang kedua, kita bisa mempermudah untuk mengadakan keseragaman hukum atau unifikasi, kepastian hukum, dan kesederhanaan hukum. Kemudian memberikan pedoman atau pegangan tentang keragaman hukum yang harus ditetapkan. Selain itu, dengan mempelajari perbandingan hukum perdata juga dapat memberikan bahan-bahan tentang faktor-faktor hukum apakah yang perlu dikembangkan atau dihapuskan secara berangsur-angsur demi integrasi masyarakat. Kemudian juga mendapatkan bahan hukum untuk dianalisis tentang motif-motif politis, ekonomi, sosial, dan psikologis yang menjadi latar belakang suatu aturan, traktat, kebiasaan, atau jurisprudensi. Kemudian juga dengan mempelajari perbandingan hukum perdata dalam pendidikan hukum, perbandingan hukum memperluas kemampuan anak didik ya untuk memahami sistem-sistem hukum yang ada serta bagaimana penegakannya yang tepat dan adil. Untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti bisa kita follow up lagi di kolom diskusi ya, bisa memberikan komentar apa saja yang ingin ditanyakan atau apa yang bisa dielaborasi lebih lanjut tentang pokok bahasan ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk kita semua.